Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Apriliana dengan NIM 19.30.268 akan mempresentasikan materi mengenai sistem komputer, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada definisi dari sistem komputer. Sistem sendiri didefinisikan sebagai suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Dengan ini, sistem komputer dapat didefinisikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Komputer ini diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang berdasarkan jenis data yang diolah, berdasarkan kemampuan mengolah komputer, kemampuan komputer mengolah data, ukuran fisik, dan bidang masalahnya. Kita masuk ke kategori pertama, itu berdasarkan jenis data yang diolah. Mengolah data kualitatif, komputer digital yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif, atau biasanya datanya berbentuk numerasi. Lalu ada komputer hibrid, yaitu komputer campuran antara komputer analog dan komputer digital. Yang kedua ada berdasarkan kemampuan komputer mengolah data. Secara umum dibedakan menjadi small, medium, dan large, namun secara khusus small scale komputer dibagi lagi menjadi mini dan mikro, yang nanti juga diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisiknya. Yang pertama saya jelaskan mengenai mikrokomputer atau komputer ukuran kecil. Itu sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai personal komputer atau PC, home computer, atau small business computer. Komputer mikro yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop, sedangkan yang dapat dijinjing dinamakan dengan portable atau laptop. Mengapa dinamakan laptop? Karena sering diletakkan di atas paha lap. Ketika komputer mikro pertama kali muncul ke pasaran, komputer JIS ini dianggap sebagai perangkat yang hanya digunakan oleh satu orang saja, yang mampu menangani informasi yang berukuran 4 bit, 8 bit, atau 16 bit. Selanjutnya ada komputer ukuran sedang, mini komputer. Kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM. Jenis komputer keempat atau mid-range system dalam dunia IBM, stasiun kerja atau workstation dalam dunia Sun seperti microsystem dan Unix atau Linux serta server. Lalu small computer. Komputer kecil disebut juga small scale mainframe computer. Komputer kecil ini kebanyakan menggunakan sistem multiprogramming, multiprocessing, dan virtual storage, serta bersifat multi-user dengan jumlah terminal sampai dengan ratusan buah. Perusahaan yang memproduksi komputer mini diantaranya adalah IBM, Wang Laboratories, dan NCR. Lalu komputer ukuran menengah atau middle scale computer. Komputer ini disebut juga medium scale mainframe computer. Komputer menengah dapat mempunyai sejumlah besar dan macam-macam alat input atau output. Biasanya komputer menengah digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Pusat komputer biasanya menggunakan komputer menengah, dan terminal-terminal dapat menggunakan komputer mikro atau komputer mini untuk penerapan konsep distribusi data processing atau DDP. Yaitu terminal selain dapat berhubungan dengan komputer pusat, tetapi juga berdiri sendiri. Lalu ada komputer ukuran besar atau large scale computer. Komputer besar disebut juga mainframe computer atau large scale mainframe computer karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Komputer mainframe mempunyai kecepatan sampai 400 Mbps. Komputer jenis ini digunakan oleh
bersamaan. Lalu yang terakhir ada komputer ukuran super atau superkomputer. Komputer super disebut juga dengan nama parallel processor karena komputer super adalah komputer mainframe yang mempunyai banyak prosesor yang dipasang secara paralel. Contohnya adalah komputer super yang digunakan di perusahaan telepon PTT di Belanda yang menggunakan sebanyak 48 prosesor yang diparalelkan. Penggunaan komputer super memungkinkan penerapan sistem time sharing yang lebih efektif. Ribuan terminal dapat dihubungkan dengan komputer super dan ribuan pemakai dapat menggunakan sebanyak 48 prosesor yang diparalelkan. Selanjutnya, berdasarkan bidang masalah, komputer dibagi menjadi special purpose computer dan general purpose computer. Jadi ada yang berdasarkan yang digunakan secara umum untuk tujuan umum dan untuk tujuan yang lebih khusus lagi. Nah, konfigurasi komputer ini terdapat 3 bagian utama, yaitu hardware atau perangkat kerasnya, yang mana peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Lalu ada software atau perangkat lunak yang merupakan rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu suatu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Lalu ada brainware atau perangkat pikir, yaitu usernya atau orang yang menggunakan komputer tersebut. Hardware sendiri terdiri dari input device, process device, dan output device. Input akan diproses lalu menghasilkan output. Proses input menghasilkan output ini ada yang namanya proses konversi dan proses binar. Nah, hardware ini termasuk di dalamnya keyboard, mouse, joystick, light pen, dan lain-lain yang termasuk dalam input device. Lalu output device-nya ada monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Proses device sendiri terdiri dari beberapa bagian hardware, yaitu ada RAM dan ROM yang sebagai memori, lalu ada ILU dan CPU-nya. CPU sendiri digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Lalu ALU atau Arithmetic and Logic Unit merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM atau Random Access Memory itu memori yang digunakan untuk membaca dan menulis. Lalu ada ROM atau Read Only Memory yang digunakan untuk membaca saja. Jenis-jenis RAM ada 4, yaitu SRAM, DRAM, NVRAM, dan FRAM. Lalu jenis-jenis RAM ada 3, PROM, EVROM, EEPROM. Nah, CPU atau control unit ini merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Ini bagian dari mekanisme jalannya control unit. Lalu memori, CPU, dan ALU dihubungkan oleh sebuah bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi 3, yaitu sistem operasi atau operating software, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan
pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Lalu ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang digunakan oleh programmer. Lalu ada program paket, itu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Selanjutnya mengenai OS atau operating system, sistem operasi. Fungsi dasarnya yaitu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, serta menangani interrupt. Bahasa pemrograman sendiri yang saat ini dikenal ada tiga. Ada tiga macam, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language, di mana salah satunya seperti bahasa mesin dan bahasa rakitan. Lalu ada bahasa tingkat menengah atau middle level language, yaitu bahasa C. Lalu bahasa tingkat tinggi atau high level language yang termasuk dalamnya adalah Basic, COBOL, Pascal, BL/I, dan Algol, ALGOL. Program paket yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Ini digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum. Aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya itu Lotus 123, DBase, dan WordStar. Brainwave sendiri dikelompokkan menjadi tiga, atau operator, programmer, dan sistem analis. Operator merupakan seseorang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang menjalankan tindakan untuk dilaksanakan. Lalu ada programmer, itu seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Dan sistem analis yang merupakan seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Nah, ini merupakan bagian mekanisme instalasi komputer. Bisa disimak sendiri. Lalu selanjutnya peralatan sistem komputer, di mana peralatan input, selain yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya, ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic character reader atau MICR, optical character reader atau OCR, dan optical mark recognition atau OMR reader. Di luar ini masih banyak lagi contoh-contoh dari perangkat input komputer. Lalu yang termasuk ke dalam perangkat output adalah monitor, printer, dan plotter, proyektor, dan microphone. Lalu ada juga peralatan yang seperti hybrid, itu melakukan kedua proses input dan output, yang termasuk di dalamnya adalah disk drive, tape drive, modem atau modulator dan modulator, Ethernet, PCMCII, hub, switch, dan print server. Lalu pada input-output card, ada SGII card, ada terminal, ada CD-ROM atau compact disc read-only memory, CD read and writer, DVD-ROM, DVD read and writer. Lalu CPU atau peralatan pemrosesan data terdiri dari mainboard atau motherboard, ada I/O card, ada SGII card, ada VGA, video graphic adapter card, prosesor, RAM, random access memory, dan cat to daya. Lalu media penyimpanan data atau storage, yang termasuk media penyimpanan data adalah floppy disk, hard disk, tape, CD, DVD, dan flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang tampilan, ada monitor alphanumeric display dan graphic display. Sedangkan dari sudut pandang warna, ada monochrome display dan color display. Dimana color display ini ada beberapa jenis, yaitu CGA, color display adapter, EGA, enhanced graphic array, VGA atau video graphic adapter, SVGA, super video graphic adapter, dan XVGA. Printer dan plotter adalah alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas.
Printer terjadi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk, non-impact printer atau printer tanpa ketuk, dan thermal printer. Perkembangan komputer. Yang pertama, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu pada generasi pertama, termasuk kurun waktu 1946 sampai 1959, komputer itu masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks. Ciri-cirinya, ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage, masih menggunakan bahasa mesin, dan menggunakan konsep storage program. Lalu komputer jenis kedua, yaitu komputer yang diproduksi pada kurun waktu 1959 sampai 1965, dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen pada komputer generasi pertama, yang mana ciri-ciri dari komputer generasi kedua adalah komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi, dan lain sebagainya. Lalu generasi ketiga, yaitu komputer generasi 1965 sampai 1970, yang mana pada generasi ini mengalami peningkatan penyimpanan memori yang lebih besar dan diletakkan di luar. Dia dapat diletakkan di luar, tidak lagi harus di dalam. Ciri-cirinya adalah komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, serta telah dibuat alat input dan outputnya. Lalu generasi keempat, tentang waktu 1970 sampai 1985, dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya adalah telah menggunakan LSI, lalu LSI-nya dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Selanjutnya mengenai perkembangan software. Bahasa generasi pertama yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya, seperti kode biner 110, 10, 1101, 001, 001 yang dapat diartikan sebagai ADD. Lalu bahasa generasi kedua, pada generasi ini selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasa dikenal sebagai headclock atau main language pada bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Bahasa generasi ketiga dibuat karena pada generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, seperti dibutuhkan penerjemah untuk menjalankan perintah. Maka bahasa generasi ketiga ini dibuat bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Lalu bahasa generasi keempat, ini ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Jadi ada peningkatan lagi, ditingkatkan lagi bahasa dari generasi kedua dan bahasa generasi ketiga. Lalu pada generasi kelima, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer, unit pemroses atau CPU, main memori, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. CPU atau unit pemrosesnya, fungsinya yaitu untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CPU, dan register. Selain itu juga berfungsi mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi perintah yang diberikan.
Main memori berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, keluaran, dan perangkat pengendali. Interkoneksi sendiri merupakan komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemrosesan memori, perangkat masukan, dan keluaran. Organisasi sistem komputer sendiri terdiri dari boot, penyimpanan data, register, cache memori, random access memory, memori ekstensi, dan direct memory access. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai sistem komputer, hardware, dan software dari saya. Untuk kekurangan dan kesalahan yang tidak sengaja diperbuat, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.